Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini perkenalkan, nama saya Tamara Putri Mardihanti, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluannya, yang dimana menurut Hongren pada tahun 2005, activity based costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas perusahaan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber biaya adalah kegiatan internal perusahaan, sehingga wajar jika biaya tidak langsung dialokasikan berdasarkan kegiatan tersebut. Lalu, pada slide kedua ini terdapat penerapan sistem activity based costing, yang dimana salah satu metode ini menentukan biaya produksi adalah aktivitas based costing. Seperti yang dinyatakan oleh sistem ABC ini, beberapa pemahaman diperlukan, tapi menurut Blocher pada tahun 2007, activity based costing ini membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, atau pelangganan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Pada slide ketiga terdapat prosedur penerapan ABC, yang dimana menurut Kwarniati pada tahun 2015, ABC diimplementasikan menjadi dua prosedur yang berbeda. Prosedur pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas, yang kedua membebankan biaya ke aktivitas, yang ketiga aktivitas terkait dikelompokkan untuk membuat kelompok serupa, yang keempat biaya aktivitas gabungan ditambahkan untuk menentukan golongan biaya yang sama, dan yang terakhir yaitu tarif overhead gabungan. Pada slide kelima terdapat manfaat serta syarat-syarat sistem ABC. Sistem ABC ini memiliki keuntungan pada perusahaan seperti yang pertama, biaya, harga, dan harga pokok produk yang lebih tepat, dan yang kedua, memudahkan pengambilan keputusan bagi pihak manajemen, dan yang ketiga, tingkat perbaikan berkelanjutan dengan menghapus atau meningkatkan aktivitas yang tidak bernilai tambah, dan yang terakhir yaitu sangat mudah untuk memanfaatkan biaya yang relevan dalam perencanaan strategis. Lalu, menurut Sujarweni pada tahun 2015, syarat-syarat yang diperlukan perusahaan dalam menggunakan sistem ABC ini yaitu modal perusahaan harus mencakupi, yang kedua, memiliki diversifikasi produk yang banyak, yang ketiga, penggunaan fasilitas yang sama, dan yang terakhir, pada masing-masing produk terdapat proses produk yang berlainan. Lalu selanjutnya terdapat perbandingan biaya produk ABC dan tradisional. Yang pertama, biaya produk activity based costing, yang dimana menurut Charles T. Hongren ini penetapan biaya berdasarkan aktivitas adalah perhitungan biaya yang setiap aktivitasnya yang kemudian akan diterapkan pada objek biaya seperti barang dan jasa. Dengan aktivitas yang diperlukan ini mampu membuat barang dan jasa ini berubah sesuai dengan aktivitasnya. Lalu yang kedua, biaya produk tradisional. Menurut Rahman Wulan dan Yuni pada tahun 2018, karena biaya produksi tradisional umumnya terkait dengan unit konsumsi, overhead, dan volume proses produk, alokasi biaya overhead harus dikerjakan berdasarkan jam tenaga kerja, mesin, dan biaya bahan baku. Biaya tradisional ini produk harus diperhitungkan oleh perusahaan yang memiliki aktivitas berbasis. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan biaya produksi aktivitas based costing, yang dimana menurut BAB pada tahun 2004, biaya produk activity based costing ini memiliki berbagai kelebihan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya produksi yang tampak nyata khususnya dalam industri manufaktur berteknologi tinggi, di mana biaya overhead merupakan bagian paling besar dari total biaya. Lalu dengan aktivitas based costing ini jelas bahwa tindakan menciptakan biaya produk dan produk menyebabkan aktivitas digunakan. Lalu kekurangan biaya aktivitas based ini dalam memperoleh data yang diinginkan itu cukup susah, dan terlalu banyak metode-metode yang digunakan dalam mengumpulkan biaya dengan memakai sistem biaya ABC ini.
Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Menurut Bolsher pada tahun 2007, activity based costing ini membebankan biaya sumber daya ke item biaya seperti produk, layanan, dan pelangganan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya ini. Lalu biaya produksi tradisional ini mudah diaplikasikan dikarenakan biaya produk ini lebih sederhana karyawan sehingga lebih cepat dimengerti sehingga mudah diaplikasikan. Baik, di sini saya akan menutup presentasi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang dimengerti atau perkataan saya yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.